Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Indra Lesmana, NPM 52071101, prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS pengumpulan dan instrumentasi. Galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Penemu galvanometer ialah Andrew Mary Ampere. Cara kerja dari galvanometer sama seperti amperemeter, voltmeter, ohmmeter, dan motor listrik. Keberadaan arus listrik ditandai dengan bergeraknya jarum penunjuk dengan sudut simpangan tertentu. Galvanometer memiliki kepekaan pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan amperemeter. Amperemeter adalah salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa besar kuat arus listrik yang terdapat pada sebuah rangkaian. Jika Anda menggunakan alat ini, Anda akan menjumpai tulisan A dan MA.A adalah amperemeter. MA adalah miliamperemeter atau mikroamperemeter. Alat ukur ini digunakan oleh para teknisi dalam eksekusi alat multitester atau alphameter yang mana merupakan gabungan dari kegunaan amperemeter, ohmmeter, dan juga voltmeter. Pembuatan voltmeter biasanya membutuhkan susunan yang disebut dengan sound dan mikroamperemeter. Susunan itu nanti yang berguna dalam mendeteksi arus yang ada pada rangkaian dengan arus yang kecil, sedangkan untuk hambatan shunt untuk arus besar perlu Anda ketahui. Alat ini selalu beroperasi berdasarkan pada gaya Lorentz gaya magnetis. Gaya Lorentz ini ditimbulkan oleh kumparan berlapis medan magnet yang di dalamnya mengalir arus listrik. Simpangan akan semakin besar seiring meningkatnya arus yang mengalir. Fungsi amperemeter biasa digunakan sebagai penguat arus listrik dalam rangkaian tertentu. Berbeda dengan voltmeter yang berfungsi untuk mengukur beda potensial yang ada yang terdapat pada rangkaian listrik. Namun voltmeter ini hanya digunakan untuk rangkaian dipasang paralel. Sedangkan jika amperemeter rangkaiannya juga secara paralel, tapi bersamaan dengan resistensi yang dinamakan resistensi shunt. Rangkaian tersebut dapat memperbesar batas ukuran alat ini. Seperti yang diketahui, alat ukur ini memiliki batas maksimal pengukuran yang harus dipahami. Macam-macam amperemeter. 1. Amperemeter AC. Amperemeter AC adalah salah satu alat ukur AC yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik. Alat ukur ini biasa ada pada susunan seri. Alat ini akan memperoleh arus yang melalui pengantar yang telah terpasang pada suatu rangkaian listrik AC. Berikut penggunaan alat ini. Hal pertama adalah menyambungkan amperemeter AC dengan konduktor yang telah dipotong sebelumnya. Lalu Anda harus mengukur arus listrik dengan cara mencermati jarum yang mengarah ke angka yang terdapat pada amperemeter AC. Pahami karakteristik amperemeter AC untuk memperoleh besaran arus listrik. Hitung arus listrik dengan cara mengambilkan angka yang telah ditunjuk serta angka dalam skala maksimum untuk mengetahui hasilnya. 2. Amperemeter DC. Jenis kedua adalah amperemeter DC yang juga merupakan alat ukur DC. Dari sini dapat disimpulkan bahwa amperemeter tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur listrik AC saja, tapi juga DC yang terhubung secara seri. Untuk cara penggunaannya tidak jauh berbeda dengan cara menggunakan jenis AC. Bagian amperemeter, terminal positif dan negatif, batas ukur, skala dan rendah. Adapun rumusnya adalah I sama dengan V per R. Catatannya adalah
V atau volt berarti tegangan, I atau ampere berarti arus, R atau ohm berarti hambatan. Ohmmeter merupakan sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur suatu resistansi dari segala macam objek. Alat ini terdiri dari layar digital yang dilengkapi dengan sebuah jarum jam sebagai penunjuk. Fungsi ohmmeter. Alat ini memiliki fungsi yang lebih spesifik dibandingkan multitester yang lain. Ohmmeter lebih menitik beratkan pada fungsi hambatan atau resistensi saja. Secara rinci, fungsinya adalah mengukur satu hambatan listrik yang menjadi daya yang akan menahan aliran listrik pada sebuah konduktor. Alat ini menggunakan perangkat galvanometer yang mampu melihat besarnya arus listrik. Hasil akhirnya akan dikalibrasikan ke dalam satuan khusus, yaitu ohm. Selain fungsi untuk mengatur hambatan, ohmmeter juga dapat mendeteksi adanya kerusakan yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Di antara fungsi deteksi ini ialah mampu mengecek apakah terdapat saklar, kabel, ataupun sekring yang terbakar atau putus. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan perbaikan pada titik yang rusak. Bagian-bagian ohmmeter, skrap. Bagian ini bertujuan untuk mengatur kedudukan jarum meter. Sebelum memulai kegiatan pengujian, biasanya jarum penunjuk harus diletakkan pada posisi 0. Pemuteran skrap ini bisa dibantu dengan obeng pipi yang kecil. Tombol 0 ohm adjust knob. Tombol ini digunakan untuk mengatur jarum meter agar berada pada angka 0 atau 0. Bagian ini memiliki peran yang penting untuk mendapatkan nilai akurasi yang tinggi. Saklar pemilih. Bagian ini juga sering disebut dengan istilah range selector switch. Tujuannya tak lain untuk memilih batas ukuran serta posisi pengukurannya. Lubang kutub positif dan negatif. Fungsi dari lubang tersebut adalah untuk memasukkan test light atau ujung kabel. Untuk kabel yang berwarna merah, tancapkan pada kutub yang plus, dan kabel yang berwarna hitam, tancapkan pada kutub min. Probe plus dan min. Probe di sini adalah test light atau kabel yang terdiri dari dua jenis, yaitu hitam dan merah. Keduanya memiliki arah kutub yang berlawanan, yaitu positif. Cara kerja ohmmeter. Cara kerja dari alat ukur yang satu ini cukup simpel dan sederhana dengan cara menghasilkan aliran internal arus. Alat yang menggunakan tenaga baterai ini akan mengukur resistensi atau hambatan yang terjadi antara dua arah yang terdapat pada perangkat. Ujung kabel yang berwarna merah dihubungkan ke kutub plus, sedangkan yang berwarna hitam dihubungkan ke kutub yang min. Ketika arus mulai mengalir dari komponen baterai melalui suatu unit, saat itulah ohmmeter mulai mengukur penurunan voltage serta nilai hambatan. Ohmmeter dapat digunakan dalam jangka panjang dalam kondisi baik jika difungsikan dengan benar dan tepat. Hindari pemakaian alat ukur ini pada kondisi di mana masih terdapat aliran listrik pada objek yang diukur. Simpanlah pada tempat yang aman dan jauh dari pengaruh medan magnet dari benda-benda di sekelilingnya. Multimeter elektronik analog. Multimeter analog atau multimeter jarum adalah alat untuk mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan listrik yang menggunakan tampilan jarum yang bergerak ke range-range yang diukur dengan probe. Fungsi dari multimeter elektronik analog adalah untuk mengukur kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan
Multimeter juga dapat digunakan untuk mengukur temperatur, induktansi, frekuensi, dan sebagainya. Ada yang menyebut multimeter dengan sebutan avometer, yang maksudnya A atau ampere, V atau volt, dan O atau ohm. Multimeter ada dua macam, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Masing-masing multimeter tersebut dapat mengukur listrik AC maupun listrik DC. Multimeter analog atau multimeter jarum adalah alat untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan listrik yang menggunakan tampilan jarum yang bergerak ke range-range yang diukur dengan bubble. Bagian-bagian multimeter analog: skala jarum, fungsi untuk membaca nilai yang ditentukan dalam tujuh skala. Jarum penunjuk berfungsi untuk menunjuk besaran yang masuk atau yang keluar. Skala pengatur jarum berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skramnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih kecil. Tombol pengatur 0 berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0. Skala tegangan AC berfungsi untuk membaca tegangan AC yang terdiri 5 batas ukuran 10 sampai 50, 250 sampai 500, dan 1000. Skala tegangan DC berfungsi untuk membaca nilai tegangan DC yang terdiri 5 batas ukuran 10 sampai 50, 250 sampai 500, dan 1000. Saklar pemilih berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Saklar arus DC berfungsi untuk membaca nilai arus DC yang terdiri 5 batas ukuran 10 sampai 50, 250 sampai 500, dan 1000. Skala ohm berfungsi untuk membaca nilai hambatan yang masuk. Cara mengukur tegangan DC atau saklar selektor ke DCV atau VDC. Kalibrasi terlebih dahulu untuk mengatur angka 0 dengan cara memutar tombol kaliber ke kanan atau ke kiri. Setelah jarum menunjuk angka 0, lepaskan ujung probe yang terhubung dan siap untuk digunakan. Pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, putar saklar selektor ke 12 volt atau pilih skala tertinggi lebih dahulu supaya tidak terjadi kerusakan alat ukur. Umpan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Jangan sampai terbalik. Cara mengukur tegangan AC: atur posisi saklar selektor ke ACV atau VAC. Pilih skala sesuai dengan perkiraan yang tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, putar skala selektor ke 300 volt atau pilih skala tertinggi terlebih dahulu supaya tidak terjadi kerusakan pada alat ukur. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas negatif dan positif. Cara untuk atur posisi saklar ke sektor ke DCA atau DC. Pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang diukur. Jika arus yang diukur 100 mah atau 0,1 ampere, maka putar saklar ke selektor ke 300 mA atau mah atau 0,3 ampere, atau pilih skala tertinggi terlebih dahulu supaya tidak terjadi kerusakan lagi terhadap alat ukur. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka cekring atau fase dalam multimeter akan putus dan harus menggantinya sebelum akan digunakan lagi. Putuskan jalur satu daya atau power supply yang terhubung ke beban. Bukan probe multimeter analog ke terminal jalur yang tadi diputuskan. Probe merah ke output tegangan positif dan probe hitam ke input tegangan positif. Beban ataupun rangkaian yang akan diukur baik. Cara mengukur hambatan: atur posisi saklar selektor ke ohm. Kalibrasi terlebih dahulu untuk mengatur angka 0. Putar tombol kalibrator ke kanan atau ke kiri
Setelah jarum menunjuk angka 0, lepaskan ujung probe yang terhubung dan siap untuk digunakan. Pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali ke tanda X yang artinya adalah kali pada multimeter analog, bukan probe ke komponen resistor. Boleh terbalik karena tidak ada polaritasnya. Multimeter elektronik digital. Multimeter digital atau sering juga disebut sebagai digital multitester. Multitester sama merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multitester digital merupakan hasil yang tersesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Multimeter digital lebih sering digunakan karena jauh lebih mudah dan akurat. Hasil pengukurannya dapat dengan mudah dibaca pada layar hasil pengukurannya. Dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Namun, nama lain dari multitester jenis ini adalah DVOM atau Digital Voltmeter atau DMM, Digital Multimeter. Selain dapat mengukur tegangan, hambatan, serta arus listrik, alat ukur ini juga dapat digunakan untuk pengukuran pada HFE transistor yang ada pada tipe-tipe tertentu saja. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.